Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat Quran sekalian yang semoga selalu senantiasa dalam cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita, sama-sama menyempurnakan ngaji kita. Ya, yang insyaallah ayat yang kita baca kita akan bedah tajwidnya per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid. Ya, sebelumnya saya Gifari Putra izin untuk mendampingi teman-teman sekitar 1,5 jam ke depan untuk sama-sama kita sempurnakan bacaan Al-Quran kita. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Lail. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat kedua, tapi ayat keduanya belum tuntas kita bedah. Ya, ada satu huruf lagi dan satu hukum tajwid lagi yang belum kita bahas. Maka insyaallah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita mulai ya. Nah, baik. Oke, kemarin kita baru bahas sampai huruf jimnya. Nah, satu huruf lagi belum kita bahas. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Nah, huruf yang pertama yang akan kita bahas teman-teman sekalian, ya, yaitu huruf yang ini teman-teman. Ya, perhatikan huruf yang ini. Nah, oke. Teman-teman siap jadi penonton yang aktif ya, respon segala bentuk pertanyaan dari saya. Ya, ini huruf apa teman-teman sekalian? Ya, amin. Terima kasih doanya ya, masya Allah. Ini nama hurufnya, nama asli dari hurufnya huruf apa? Namanya adalah, terima kasih ya, bagus, betul. Namanya huruf lam ya. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf la. Ingat, dalam huruf hijaiyah tidak ada nama huruf yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke? Namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam ini bayangannya masih sama seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Saya izin ulang-ulang bahasan ini. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu sama dengan huruf L dalam segi pelafalan? Nah, boleh ya, silahkan respon pertanyaan saya di kolom komentar. Jadilah penonton yang aktif. Coba, siapa yang menganggap huruf lam itu ya sama kayak huruf L alfabet? Nah, ada ya yang sudah tidak, berarti sudah tahu ya. Tapi yang belum, nggak apa-apa, bilang saya saja. Nggak masalah, kita di sini sama-sama belajar. Nah, untuk teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka mereka tidak betul-betul serupa. Ya, oke? Jadi, huruf lam itu, lam hijaiyah dengan L alfabet mereka tidak betul-betul serupa. Oke? Nah, sekarang apa bedanya? Gitu ya. Apa bedanya? Nah, sekarang kita bandingkan apa bedanya lam hijaiyah dengan L. Baik. Sebelum saya contohkan, ya, silahkan bantu tap-tap layarnya dan share di pojok kanan bawah tanda panah. Semoga jadi pahala jadi buat kita. Oke, jadi apa bedanya huruf L alfabet dengan lam hijaiyah? Nah, L alfabet itu biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja ke langit-langit seperti ini. Nah, atau contoh pelafalannya seperti ini. Allah, Allah, Allah. Bisa dilihat teman-teman? Kelihatan? Kelihatan nggak nih? Jelas nggak? Jadi kalau huruf L itu biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Allah, Allah. Nah, itu L. Sedangkan huruf lam itu
tidak cukup kita hanya sentuhkan bagian ujung akhir lidah saja seperti huruf L. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Lam itu dilafalkan walamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan keluar, ya perhatikan, dari, saya izin ya, perhatikan baik-baik sambil dibantu share dan tap-tap layarnya. Bismillah. Nih. Nah, huruf lam itu keluar seperti ini teman-teman. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Nah, huruf lam itu keluar dari tepi lidah, tepi lidah itu pinggir lidah ya. Nah, pinggir lidah kita ya, bagian depan yang kiri, pinggir lidah depan kiri, pinggir lidah depan kanan, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke arah langit-langit, disentuhkan. Ya. Oke. Tuh, gini. Maka ilustrasi pelafalannya kalau tadi huruf L hanya menyentuhkan ujung akhir lidah saja, Allah. Sedangkan kalau huruf lam, Allah. Allah lebih penuh. Allah. Kalau L, Allah, Allah. Kalau lam, Allah, Allah, Allah. Bisa difahami sampai sini? Terlihat? Jelas nggak? Faham? Jelas? Faham? Coba mana nih? Siap respon nggak? Siap menjadi penonton yang aktif? Saya sering nanya seperti ini biar apa? Karena saya menganggap teman-teman ada. Gitu. Kalau saya menganggap teman-teman patung, saya nggak akan nanya. Ya. Oke? Terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar. Lanjut. Nah, jadi jangan sampai kita menyerupakan mana huruf lam hijaiyah, mana huruf L alfabet. Jadi jangan dibaca idza tajalla. Jadi bukan L, tapi lam. Idza idza tajalla, tajalla, tajalla. Faham sampai sini? Ya, lidah pendek susah Ustadz dilafalkan sesuai dengan kemampuan. Nah, bisa ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sudah kita hapus. Jadi jangan sampai teman-teman menyerupakan antara huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali sebentar ya. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali ya. Selanjutnya, lam di sini dia di atasnya ada fathah tegak. Ya. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, kira-kira dia dibaca dengan kadar panjang berapa lama, berapa harokat? Siap ya, jadi penonton yang aktif ya. Silahkan ramaikan kolom komentar. Kalau ada huruf apapun berharokat fathah tegak seperti ini, dia dibaca dengan kadar panjang, Masya Allah, keren. Dua harokat, sip, 2 harokat ya. Baik. Nah, sekarang nama hukum tajwidnya apa? Nah, nama hukum tajwidnya dia betul dibaca 2 harokat. Sekarang apa nama ahkamu tajwidnya? Nah, nama hukum tajwidnya adalah bukan mad jaiz, bukan. Namanya adalah mad tabi'i, bukan mad iwad, beda. Bukan mad iwad ya, ini namanya mad tabi'i saja. Oke, mad tabi'i. Teman-teman boleh jawab mad tabi'i, teman-teman boleh jawab mad asli, boleh dua-duanya. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman kondisi fathah tegak itu sering disebut dengan mad tabi'i atau mad asli? Dua-duanya boleh, saya pengen tahu. Boleh ramaikan kolom komentar ya, aktif jadi penonton yang aktif ya, sambil tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Barakallahu fikum. Seringnya jawabnya mad tabi'i atau mad asli? Dua-duanya boleh. Saya cek nih, teman-teman aktif juga. Mad tabi'i boleh, mad asli pun boleh, sama aja ya. Jadi jangan berantem. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang oh maaf, saya lupa menyampaikan. Fun fact-nya, faktanya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang sering akan kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sedikit-sedikit teman-teman akan mendapatinya. Ya. Maka karena sering kita temui hukum tajwid mad tabi'i, maka pastikan mad tabi'i teman-teman 2 harokatnya pas konsisten di 2 harokat. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kelamaan, atau kecepatan, kependekan. Maka pastikan 2 harokatnya konsisten. Gitu ya. Biar apa? Biar bacaan teman-teman teratur, rapi. Ya, kalau bacaan mad tabi'i teman-teman masih kesana kemari, saya yakin ngaji teman-teman jadi kurang konsisten. Kurang teratur, kurang rapi.
Ya. Maka gimana caranya agar dua harokat matobi ini? Silahkan ramaikan kolom komentar buat teman-teman yang udah sering ikut live ini sambil murojaah ya. Bagaimana cara kita mengkonsistensikan kadar dua harokat pada hukum tajwid matobi? Oke, siap ya? Silahkan ramaikan kolom komentar, saya cek lagi. Ya, saya menganggap teman-teman ada, makanya saya tanya. Diayun, diayunkan, ayun-ayun. Ayun, diayunkan. Masya Allah, terima kasih. Betul. Jadi, setiap teman-teman mendapati ada huruf yang dibaca dengan kadar dua harokat mad, baik mad tobi'i, baik mad asli, baik mad badal, baik mad iwad, pokoknya dua harokat, ayunkan, diayunkan. Ya, oke. Nah, diayunkan. Ya, oke. Saya izin contohkan ya, diayunkan seperti ini. Ya, oke. Ayun. Nah, gitu ya, diayun. Oke, toh. Jadi ayun tajalla, ayun la idza tajalla. Nah, diayunkan saja. Bang, tapi kalau misalnya nih si ayunannya itu nadanya fales, apakah salah? Tidak. Gitu. Yang penting teman-teman ngayun aja dulu, mau nadanya fales kayak mau nadanya merdu kayak gak masalah. Karena teman-teman saya menjelaskan ini ada loh sebagian di antara sahabat kita yang dia buta nada, dalam arti gak tahu nada dia tuh enaken atau enggak enaken, enak atau tidak. Jadi nggak masalah, yang penting asal ayun dulu, pastikan ayun ya. Ayun. Saya contohkan ya, saya sekali, teman-teman sekali ya. Nih, jadi di sini ada tiga hukum matobi'i di dalam ayat ini ya. Fathah ketemu alif, ini juga matobi'i, dua harokat, fathah ketemu alif matobi'i. Ya, fathah ketemu alif matobi'i. Maka pastikan ini tiga-tiganya diayun. Diayun. Ya, kita praktekkan ulang ya. Oke. Nah, diayun. Wan nahari idza tajalla. Nah, sekarang saya sekali, teman-teman sekali. Saya contohkan, teman-teman praktekkan, ikuti. Saya dulu ya. Perhatikan. Wan nahari idza tajalla. Sekarang teman-teman silahkan 1, 2, 3 lafalkan. Saya sekali lagi, teman-teman sekali lagi. Wan nahari idza tajalla. 1, 2, 3 lafalkan. Wan. Oke. Ikut mangap nggak? Atau cuman mingkem teman-teman? Praktekan ya. Sama-sama praktekan bareng-bareng biar kita mendapatkan pahala pelafalan. Nah, latihan, Masya Allah. Yang ngerasa ada manfaat 1.800 orang, bantu tap-tap layarnya dan bantu di pojok kanan bawah ada tanda share. Barakallahu fikum, semoga menjadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus yang ini ya, sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian perhatikan. Nah, sudah ya, panjang pendeknya sudah. Sekarang teman-teman, lamnya perhatikan di atasnya ada tanda apa nih? Seperti gambar burung terbalik di atas huruf. Coba mulai aktif lagi di kolom komentar. Kalau ada tanda gambar burung terbalik di atas huruf ini namanya tanda apa? Namanya adalah tanda tasydid. Keren. Terima kasih yang sudah aktif ya. Masya Allah. Saya izin tulis jawaban teman-teman. Ini namanya tanda tasydid. Teman-teman boleh sebut ini tasydid, boleh. Atau teman-teman sebut ini boleh nggak? Ada yang sebut ini sabdu, boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah. Silahkan, boleh. Cuman saya izin yang saya sebutkan dalam majelis kita pada pagi hari ini atau pada majelis kita, itu saya biasa sebut tanda yang tadi itu adalah tanda tasydid. Boleh ya? Oke, baik, terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar dan tap-tap like dan share. Baik, nah sekarang teman-teman, saya pengen nanya nih ya. Kalau teman-teman mendapati, oke, siap jadi penonton yang aktif ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang bertasydid, cara pelafalannya dengan cara diapain? Coba. Kalau ada huruf yang bertasydid, dia dilafalkan dengan cara diapain? Diapain? Betul. Masya Allah. Nih, kita lihat keaktifan teman-teman.
ditekan. Betul sekali teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, jadi ditekan. Ya. Kalau teman-teman masih ada yang bilang huruf bertasydid itu ditahan. Nah, tidak ya. Huruf bertasydid itu justru basicnya ditekan. Kecuali dua huruf. Huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya. Oke, maaf nih agak. Nah, ini ya, nun bertasydid dan mim bertasydid itu dia ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum namanya gunnah. Ada hukum namanya gunnah. Oke? Paham nggak? Paham nggak teman-teman sekalian? Oke, ini baru tahan. Ya, jadi selain nun dan mim ketika bertasydid itu hanya ditekan saja. Nah, sekarang bedanya apa antara tekan dengan tahan? Oke. Kita mulai dari huruf nun dan mim. Jadi nun dan mim ketika bertasydid dia ditahan 2 harokat, ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena mereka memang ada hukum di sana, namanya hukumnya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, boleh. Nah, contohnya kalau gunnah, nun tasydid dan mim tasydid dia ditahan 2 harokat. Inna, ya, inna, amma, selesai. Itu baru ditahan. Jangan sampai konsep tasydid ditahan ini dipraktekkan pada huruf-huruf yang lain juga. Enggak, hanya huruf nun dan mim saja. Ya, contoh misalnya konsep tasydid ini ditahan, kita praktekkan ke semua huruf yang bertasydid. Kita coba praktekkan. Siap-siap ikuti. Perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ya. Misalnya di sini nun bertasydid dia ditahan 2 harokat, nun bertasydid. Tapi di sini dia juga ditahan. Maka jadinya begini. Perhatikan, ya. Wan nahari idza tajalla. Apakah begitu? Huruf lamnya ditahan sama kayak nun bertasydid, kadarnya begitu? Sama gitu, tahannya gitu. Wan nahari idza tajalla. Tidak. Masya Allah. Masih ada yang mau meramaikan kolom komentar? Ya, masih berkenan? Allahu Akbar. Terima kasih sudah menjadi penonton yang aktif. Kita sama-sama belajar. Saya nanya gini ke teman-teman biar teman-teman aktif, interaktif live kita. Ya. Oke, jadi bukan wan nahari idza tajalla, nggak perlu ditahan. Ya, tapi cukup ditekan aja, tekan dengan natural. Wan, yang ini kan baru ditahan 2 harokat. Wan nahari idza tajalla, bukan tajalla, bukan, tapi tajalla. Tajalla, atau seperti kadar 2 harokat mad. Tajalla, bukan 2 harokat gunnah. Tajalla. Nah. Faham? Jelas sampai sini? Jelas ya? Ditahan berapa harokat atau ketukan kalau nun dan mim ditahan 2 harokat. Ya, kadar gunnah. 1.700 orang, ya. Bergerak bersama, nggak ada yang ngerasa manfaat. Bantu tap like dan share ya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Ya, semoga jadi pahala jadinya buat teman-teman. Barakallahu fikum, kita gaungkan konten-konten Quran. Bismillah ya. Baik, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, kita lanjut ya. Boleh dijawab dulu pertanyaan saya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Tapi ada yang 3 harokat. 3 harokat itu hitungan harokat ketiganya pindah. Ditahannya mah 2 harokat teman-teman. Wanna, hitungan 3 pindah. 3 harokat itu hitungan 3 pindah. Ditahannya mah 2 harokat. Wanna. Ya, lanjut. Oke, masih semangat ini? Sip. Ya, sip. Kita lanjutkan. Kita baca lagi bareng-bareng ayat ke berapa? Ayat keduanya. Ya, siap. 1, 2, 3. Wan nahari idza tajalla. Sekali lagi.
wan nahari idza tajalla. Allahu akbar. Lanjut ya ke ayat berikutnya. Oh maaf, saya contohkan terlebih dahulu pelafalan ayat kedua. Siap? Wan nahari idza tajalla. Sekali lagi. Wah, ikuti ya dari rumah bareng-bareng ya. Praktekkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Wan nahari idza tajalla. Allahu akbar. Lanjut ya. Siap? Menggaungkan konten Quran lagi. Tap-tap layar sebanyak mungkin dan share. Bismillah ya. Sip. Sekarang kita masuk ke ayat 3. Sebelum kita bedah, kita baca dulu bareng-bareng. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lagi. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Oke, saya contohkan pelafalnya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lanjut kita bahas. Bismillah. Teman-teman, huruf yang pertama yang akan kita bahas saya blok dengan warna hijau. Dan apakah nama huruf asli dari huruf ini? Siap? Ramaikan lagi kolom komentar. Aktif lagi. Jadi penonton yang aktif. Ayo. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini adalah huruf waw. Jangan sampai ada teman-teman yang bilang huruf ini ya adalah huruf wa. Bukan ya. Sip. Ini namanya adalah huruf waw. Ini namanya adalah huruf waw. Oke, nama aslinya waw. Nah, teman-teman, saya pengen nanya. Teman-teman kalau melafalkan huruf yang tadi, huruf waw, jujur ya, gampang atau mudah? Salah. Gampang atau susah? Mudah atau sulit? Ramaikan kolom komentar. Huruf waw dilafalkan mudah atau sulit? Ayo. Kita lihat ya. Mudah atau sulit? Gampang ya? Mudah ya? Sepakat kita ya? Tapi huruf waw ini saking mudah, saking gampang kita lafalkan, banyak orang yang tidak sempurna melafalkan huruf waw. Akhirnya wawnya malah jadi salah atau tidak sempurna. Waw walaupun gampang, walaupun mudah, harus fokus ya melafalkannya. Waw punya tata cara. Waw punya aturan main. Oke, kita bahas huruf waw ya. Oke, perhatikan. Nih, teman-teman, walaupun huruf waw ini adalah huruf yang mudah kita lafalkan, saking mudahnya banyak orang tidak menyempurnakan huruf waw. Nah, maka bagaimana cara melafalkan huruf waw sesuai dengan kaidah? Oke. Nih. Mana? Nah, perhatikan ya. Tuh. Ingat, teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah, perhatikan baik-baik. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf waw dari mana? Makhraj huruf waw dilafalkan dari geser dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Bagaimana itu? Seperti ini ilustrasinya. Ya. Gitu. Oke? Ya. Jadi maju muncung mulutnya. Maka sungguh ketika teman-teman yang masih melafalkan waw seperti ini, contoh wa wada'na 'anka wizrak. Lihat wawnya apakah sempurna ini? Wa wada'na 'anka wizrak. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan waw masih gini? Wa wiwi. Jujur sekarang juga di kolom komentar. Kita lihat ya. Coba saya izin lihat siapa yang masih tidak monyong, tidak muncung, tidak manyun mulutnya. Saya masih ada ya. Nah ini saking gampangnya huruf waw dilafalkan, banyak yang tak fokus. Iya memang gampang tapi harus muncung ya. Maju mulutnya ya.
sering kita sebut dengan mm. Maju mulutnya, mm. Muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, manyun mulutnya. Ya, contohnya wawa, wiwi, wuwu, au. Wa wada'na 'anka wizrak. Wawa, gak nanggung-nanggung. Oke? Bang, kalau saya bukannya manyun-manyun, monyong-monyong begitu, muka saya pada saat ngaji jadi gak karuan, gak ganteng, cantik dan kece. Gak masalah. Gak ganteng dan cantik dan kece di hadapan makhluk, tapi ganteng, kece dan cantik bacaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita ngaji bukan pengen dilihat makhluk, pengen dilihat Sang Khalik. Sepakat kita sama sini? Paham? 1.900 orang, terima kasih yang sudah ikut tap play dan share. Yang belum silahkan, semoga jadi pahala jariah buat kita. Dapat ilmu, insya Allah dapat pahala jariah di saat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, bibirnya muncung. Bibirnya muncung, ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya, kembali ke dalam ayat. Jadi pastikan huruf wawu dilafalkan dengan cara apa tadi saya bilang? Ya. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, ya, maju mulutnya. Faham? Baik, sekarang kita lanjutkan ke harokatnya. Oke, ya. Teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Di sini kita mendapati ada huruf ya wawu yang di atasnya ada baris atas. Saya izin bertanya, teman-teman menjawab di kolom komentar. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, apa nama harokatnya? Coba, ya, aktif ya. Masya Allah, aktif ya. Karena teman-teman bukan patung, makanya saya izin bertanya. Namanya betul sekali, namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Oke, nah pertanyaannya, huruf yang berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, oke? Tapi bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Ya, kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, oke? Kalau dia dibaca dengan vokal condong ke O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oh, emang fathah ada yang vokal O, Bang? Ada. Contohnya apa? Contohnya huruf bod. Huruf bod fathah itu kan kita baca bukan da, bukan vokal A kan yang muncul, tapi vokal O kan, bo. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Contoh lagi, huruf yang ketika fathah dibaca dengan vokal O apa? Contohnya, huruf qaf. Ketika kita lafalkan bukan ka, tapi ko, dengan vokal O. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Tapi kalau dia dibaca dengan vokal A sesuai dengan basic fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Pertanyaan saya, huruf ini, huruf wawu, ketika fathah dibaca wa, dibaca wo. Boleh silakan komen di kolom komentar. Wawu ketika fathah dibaca dengan vokal A wa atau wo dengan vokal O. Sedikit-sedikit aja. Terima kasih yang sudah aktif di kolom komentar. Allahu Akbar. Dibaca dengan vokal A ya, wa ya. Sepakat kita dibaca wa ya. Oke, dibaca wa. Maaf. Dibaca wa. Oke, berarti huruf wawu pertanyaannya, kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti huruf wawu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Silakan aktif lagi di kolom komentar. Berarti kalau wawu dibaca dengan vokal A, berarti wawu itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Saya tungguin jawaban teman-teman. Huruf yang tipis. Masya Allah, terima kasih. Betul, karena dia vokal A. Sip, saya izin hapus ya, berarti tebalnya ya. Baik. Nah sekarang, kembali ke pembahasan yang saya tidak akan pernah bosan ulang-ulang. Teman-teman, ya, wawunya berharokat fathah. Fathah itu kan harokat. Oke, baik. Sebentar. Bentar ya, bentar. Baik. Nah, wawunya dia berharokat fathah. Sekarang saya akan bahas lagi. Semoga teman-teman gak bosan. Yang udah tahu hitung-hitung murojaah. Ya, oke. Harokat itu basicnya ada berapa? Ada tiga. Ya, betul nggak? Ada tiga, betul nggak? Ada fathah, vokal A. Ada dhammah,
vokal U, ada kasroh, vokal I. Sepakat sampai sini? Betul ya? Sepakat ya? Baik. Setiap harokat itu bukan hanya asal bunyi A, I, U saja. Apa? Bukan asal bunyi hanya A, I, U saja. Tapi setiap harokat itu punya kesempurnaannya masing-masing. Disebut dengan kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Beda itu ya. Kesempurnaan harokat. Baik. Dalam kaidah tajwid, kesempurnaan harokat ini, teman-teman sekalian, istilahnya apa? Baik. Istilahnya adalah itmamul harokat. Nah, gitu ya. Itmamul harokat. Baik. Itmamul harokat tadi apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta. Ya. Nah, kesempurnaan harokat ini atau alias itmamul harokat ini kita lafalkan agar apa? Agar artikulasi kita ketika ngaji jelas. Artikulasi itu kejelasan vokal A, I, U kita, agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Bang, kayak bagaimana bang? Contoh ngaji yang seperti orang bergumam atau kumur-kumur. Ya, saya akan contohkan. 2.100 orang berkumpul karena Quran. Silahkan bantu tap-tap layar dan share-nya dulu. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Semoga jadi pahala jariah, dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Bismillah ya, bismillah. Oke. Contoh bacaan ngaji yang dia harokatnya tidak tersempurnakan, tidak menggunakan itmamul harokat, akan menjadikan bacaan ngajinya tidak jelas artikulasinya, atau seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan ngaji atau ngaji seperti tadi? Boleh komen di kolom komentar sekarang, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi, saya tungguin. Siapa yang ngajinya masih seperti tadi? Ya, ada? Nah, itu bukan salah, bagus. Ya, bahkan enak kedengarannya ya. Tapi bagian bacaannya itu ada yang kurang tersempurnakan. Apa tadi? Harokatnya. Ya, gitu. Oke, maka itmamul harokat ini sangat penting agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam. Contoh, Bismillah. Terima kasih tapi koboinya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas A, I, U-nya. Oke? Sempurnakan. Makanya harus kita pelajari itmamul harokat ini. Kalau pengen sempurna. Ya? Baik. Nah sekarang. Ya. Tadi dalam ayat yang kita baca, harokatnya adalah harokat fathah. Maka bagaimana menyempurnakan harokat fathah? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara, perhatikannya, jadi setiap harokat fathah, dhammah, kasroh, itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Baik, sekarang itmamul harokat fathah itu dengan cara apa? Geser. Sip, perhatikan ya. Nih, kelihatan? Itmamul harokat fathah itu dilafalkan dengan cara BM. Mau dia vokal A, ke yang keluar ketika fathah. Mau dia vokal O, ke yang keluar ketika fathah, harus BM. BM itu apa? BM itu artinya adalah buka mulut. Buka mulut. Ya. Jadi jangan sampai ketika vokal A teman-teman mingkem. Contoh, bismillah, la. Nggak mingkem begini, buka. Bismillah, jelas, la. Ya. Lalu ketika vokal O fathahnya itu bukan monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fathah itu harus buka mulut, bukan mingkem, bukan monyong mulut. Wal maftuhu bil fathi fham. Sempurnakan fathah dengan membuka mulut.
Halo, masih ada ini penontonnya ini, masih semangat ini? Udah mulai kendor ini? Oke, semangat ya. Bantu tap-tap layarnya, bantu share-nya, bismillah. Lanjut. Nah, selanjutnya jadi kita udah tahu, oh huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan cara BM, buka mulut. Apapun vokalnya A ataupun O, buka mulut. Ya, ketika dia berharokat fathah. Nah, selanjutnya. Ketika yang keluarnya adalah vokal A, kan berarti huruf fathahnya dia adalah huruf tipis. Makanya keluar vokal A. Nah, untuk menyempurnakan vokal A atau kadar tipisnya, maaf ya, untuk menjaga kadar tipisnya, kalau vokalnya A dia berarti BM SS. BM SS itu artinya buka mulut sambil senyum. Sambil senyumnya ini untuk menjaga kadar tipisnya, teman-teman. Ya, untuk menjaga kadar tipisnya biar nggak jadi tebal. Begitupun kalau misalnya fathahnya vokal O, berarti kan huruf tebal. Untuk menjaga kadar tebalnya dia dilafalkan dengan cara TS. BM-nya untuk fathah, TS-nya untuk menjaga kadar tebalnya. BM TS. Buka mulut tanpa senyum gitu. Oke? Paham sampai sini? Masih ada semangatnya ini? Ya? Sip. Perhatikan. Nah, maka di sini saya pengen bertanya, huruf wawu berharokatnya fathah. Berarti dia BMSS. Siap komen di kolom komentar, jawab ya. Dia BMSS atau BMTS? Coba ya. Oke, yang lagi santai dan ada memungkinkan untuk jawab di kolom komentar, terima kasih banyak. Ya, gitu. Teman-teman telah aktif berarti di live ini ya, sehingga membantu algoritma naik. BMSS, betul ya, BMSS. Tuh saya baru baca nih ya. Dengan cara BMSS karena dia huruf yang tipis, maka BMSS buka mulut sambil senyum. Oke, kita tulis dulu ya. Bismillah. BMSS, BM buka mulut untuk menjaga untuk menjaga harokat fathahnya agar tetap sempurna, ya. SS sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Oke? Sekarang kita lafalkan, ya. Perhatikan. Nah, hurufnya tadi huruf wawu. Ya, berarti dia dibaca monyong dulu, baru BMSS, buka mulut sambil senyum. Perhatikan kalau dia hanya buka mulut tanpa senyum, bunyinya begini. Wa. Wa. Itu kalau BMTS. Sedangkan wawu itu huruf BMTS. BMSS, buka mulut sambil senyum. Bukan wa. Ini nggak ada senyumnya, senyumin. Wa. Lebih tipis mana? Lebih tipis yang tanpa senyum, wa, atau dengan senyuman? Wa. Aktif di kolom komentar sekarang juga. Mohon izin silahkan respon. Ya. Gitu. Coba. Dengan senyuman. Ya. Yang sudah tap-tap layar dan terus tap-tap layar. Yang sudah share di pojok kanan bawah layar teman-teman ada tanda panah. Terima kasih banyak. Insyaallah saya doakan teman-teman dapat ilmu tapi dapat saham investasi akhirat di saat yang sama. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Terima kasih sudah berjuang bersama. Jadi ya, step pertama ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, pastikan ya dia MM dulu. Dia maju dulu mulutnya di sini, lalu step kedua dia BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya. Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa kita lanjutkan lagi? Masih ada semangatnya? Kalau masih ada, kita lanjut. Ya. Oke, biar jadi pemantik ya. Takbir di kolom komentar sekarang. Allahu Akbar. Yang baik semua dari Allah. Takbir. Ya. Kita tunjukkan konten-konten ngaji atas izin Allah juga bisa memberikan suguhan tontonan maksimal dengan penontonnya juga semangatnya maksimal. Nggak ragu-ragu. Allahu Akbar ya. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Sudah, ini saya silakan difoto dulu kalau ada yang penting-penting. Difoto dulu. Sudah? Kalau sudah saya izin lanjut lagi ya. Bismillah. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita di sini mendapati ada huruf apa nih? Ini adalah huruf nama aslinya. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf ma. Terima kasih yang sudah takbir di kolom komentar. Masya Allah ya. Ini namanya adalah huruf mim. Nah, ya. Jadi jangan sampai di antara teman-teman kalau saya tanya teman-teman, halo, gitu ya. Ini huruf apa? Bang, itu namanya adalah huruf ma. Huruf ma, nggak ada huruf ma di huruf hijaiyah. Ma itu adalah ketika mim, huruf mim namanya berharokat fathah, gitu. Ya, oke.
Nah, ini namanya huruf mim. Huruf mim mudah kita lafalkan karena persis seperti kita melafalkan M pada abjad alfabet. Tentu huruf M pada abjad alfabet sudah kita bisa kan, familiar kita kan. Jadi insya Allah nggak kesulitan. Ya, persis lafalkan huruf mim seperti huruf M. Tapi, ya, biasanya ini untuk emak-emak super solihah, untuk bunda-bunda, ya, para calon bidadari surga. Perhatikan, ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Ketika melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat, seperti bunda-bunda lagi mau benerin lipen atau lipstiknya. Contohnya, wama mamimu am, mamimu am. Nah, jangan begini, biasa aja. Mamimu am, mama itu mim, mimi mumu, jangan mama mimi. Ada yang begitu soalnya. Ya, wama, ada yang begitu. Wama adraka, bukan, tapi wama. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Coba ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Allahu Akbar. Paham ya? Masya Allah yang sudah memberikan gift terbaiknya, ros-rosnya, terima kasih. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi keberkahannya. Ya, lanjut. Nah, sekarang huruf mimnya sudah kita lafalkan, insya Allah gak akan kesulitan. Ya, lalu kita lihat harokatnya. Ya, kita lihat harokatnya. Ya, nah, nih harokatnya baris atas. Ya, untuk huruf mim dia vokal A atau vokal O teman-teman. Wama atau wamo. Kalau wama itu tipis, vokal A. Kalau wamo vokal O berarti tebal. Dengan vokal A ya, wama ya. Sip. Ya, jadi dengan vokal A ya, tidak dengan vokal O, wama. Berarti dia huruf yang tipis. Ingat teman-teman, kalau ada huruf fathah, hurufnya tipis vokal A, dibacanya BMSS atau BMTS. Kalau vokal A. Ada yang ingat atau tidak pernah ingat atau tidak pernah tahu? Dengan cara BMSS tipis. Betul. Ya, dengan cara BMSS. Ya, jadi kalau ada huruf berharokat fathah dan dia vokalnya adalah A, kan termasuk huruf yang tipis, maka dilafalkan dengan formula BMSS. BM itu buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya. Sekali lagi saya ingatkan ya, walaupun muter-muter bolak-balik, mohon maaf ya, saya izin sampaikan ini. Bosan-bosan dah biarin, terseleksi nanti ya. Yang bosanan gitu ya, nggak masalah. SS itu artinya sambil senyum, untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, oke. Maka ketika kita lafalkan, perhatikan, bedakan kalau dia buka mulut tanpa senyum. Ma. Kalau dia buka mulut sambil senyum, ma. Senyumnya nggak usah senyum-senyum yang berlebihan. Senyum cool aja, ada. Senyum manis-manis aja. Senyum manis-manis. Senyum tipis-tipis aja. Wama, bukan wama, nggak gitu juga. Ya, wama. Jangan sampai nggak ada senyuman, nanti wama, nggak. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, masih ada 1.900 orang berkumpul karena Quran. Ini kan luar biasa teman-teman, atas izin Allah. Nah, seberluaskan lagi, tap layar lagi, biar makin banyak yang merasakan nikmat yang kita rasakan bareng-bareng di sini, insya Allah. Ya, sip, lanjut. Nah, terima kasih Kak Zi Cantix tuh ya, nama akunnya Zi Cantix, dari tadi ada roast berterbangan ya. Lanjut. Wama, gitu ya. Wama, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Mimnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas, sekarang panjang harokatnya. Ya. Mimnya di sini kan sudah kita pelajari, harokatnya sudah kita fahami. Sekarang mim fathahnya berjumpa dengan alif. Ya, dibaca dengan kadar panjang berapa lama? Kalau ada fathah tuh baris atas ketemu sama alif tuh, dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Silahkan jawab di kolom komentar. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sip, bagus. Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Pelan-pelan saja. Ya, 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa?
Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Tulis ya. Teman-teman boleh sebut dia mad tabi'i hukum tajwidnya, tapi kalau ada yang bilang, "Bang, kalau saya bilangnya mad asli, boleh nggak?" Boleh. Sama aja. Sama aja ya, jangan berantem. Enggak, ini bukan mad tabi'i, ini mad asli. Bukan, ini bukan mad asli, ini mad tabi'i, sama, boleh. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Maka pastikan kenali mad tabi'inya betul-betul. Biar panjang pendek kita tepat dan kita ya bacaannya lebih teratur. Karena apa? Kalau dua harokat kita tidak konsisten panjang pendeknya, kadang-kadang kepanjangan atau kecepatan kependekan, alhasil bacaan ngaji kita saya yakin akan menjadi bacaan yang kurang rapi dan tidak teratur. Makanya kita kenalan sama keluarga mad tabi'i dulu, ya. Teman-teman, keluarga mad tabi'i itu apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Yo, silahkan komen di kolom chat ya. Kolom komentar ya. Apakah mad tabi'i itu hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata tidak ya. Oke, tidak ya. Nah, tapi ada dua pasang lagi. Apa aja? Pasangan harokat dhammah, pasangan harokat kasroh. Kalau dhammah bertegur sapa sama wawu sukun, ya. Kalau kasroh bertegur sapa dengan ya sukun. Sepakat kita sampai sini? Berarti ada berapa pasang? Ada 3 pasang ya. Dhammah wawu sukun, mad tabi'i. Kasrah berjumpa dengan ya sukun, mad tabi'i. Fathah berjumpa dengan alif, mad tabi'i. Sip ya. Jadi ketika menemukan kondisi ini, pastikan kadarnya 2 harokat, nggak kepanjangan, kelamaan, nggak kependekan, kecepatan. Oke? Jelas? Sip ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang sudah tap-tap layar nih. Sampai berapa ratus ribu, 200 ribu, Masya Allah ya. Dan di pojok kanan bawah nih, di pojok kanan bawah yang sudah share berapa orang? 680 kali. Barakallahu fikum ya. Semoga dapat pahala jariah yang luar biasa buat teman-teman. Baik, terima kasih topiknya Ibu Aini. Barakallahu fikum ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya kondisi mad tabi'i itu seperti apa saja, dan pastikan 2 harokatnya konsisten. Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Maka jangan sampai kadang-kadang kepanjangan atau kependekan. Ya. Terima kasih Kak. Siapa nih? Kak Nuha. Terima kasih ya gift-nya ya. Oke. Selanjutnya teman-teman. Ya. Bagaimana cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i? Ayo. Ya. Aktif lagi di kolom komentar. Bagaimana cara mengkonsistensikan ya? Oke, mengkonsistensikan mad tabi'i dengan cara nanti saya contohkan, tenang. Dengan cara diayun, keren, tenang, nanti saya contohkan. Ya, tapi di sini harus bersabar karena kita akan bahas konsepnya dulu. Nah, jadi buat teman-teman nih, dia diayun, contoh ya, perhatikan, ya. Ayun kho ma kho wa ma kho wa ma kho. Tuh diayun. Ma kho ayun kho wa ma kho. Nih sekarang gantian ya. Saya contohkan, kita lafalkan sampai kholaqo ya. Fokus di mad tabi'inya. Ayun 1 kali. Mau pakai nadanya falas kek gak apa-apa, nadanya merdu bagus. Karena letak betul dan salahnya bacaan bukan dari nada dulu. Ya, oke. Yang penting ayun aja dulu. Oke. Saya sekali, teman-teman sekali. Saya dulu ya. Wa ma khalaqa. 1, 2, 3 lafalkan. Wa. Saya lagi. Wa ma khalaqa. 1, 2, 3 silakan. Wa. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa ma khalaqa. Bang, kalau misalnya nada ayunannya seperti ini bagaimana? Wa ma khalaqo. Wa ma kho. Betul enggak? Ya betul, selagi kadarnya 2 harokat 1 kali ayun. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, ini adalah bentuk caper kita di hadapan Engkau ya Allah. Bentuk caper kita di hadapan Engkau ya Allah. Bentuk cari perhatiannya di hadapan Engkau ya Allah. Semoga dengan ini Engkau memperhatikan kami ya Allah. Hamba-hambamu yang penuh dengan kelemahan yang ingin fasih pelafalannya ya Allah. Sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari wasilah Quran ya Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Teman-teman izin untuk pemantik buat kita. Ada yang menghitung nggak? Hari ini kita udah baca berapa huruf hijaiyah? Boleh komen. Sekarang, hari ini kita sudah baca berapa huruf hijaiyah? Saya tungguin komen teman-teman. Hari ini kita udah baca berapa huruf hijaiyah? Boleh komen. Saya pengen lihat. Teman-teman ada yang menghitung? Ada yang menghitung? Udah berapa kali kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah? Saya tungguin nih respon teman-teman. 2? Belum teman-teman. Berapa huruf? Udah berapa huruf? Udah berapa huruf? 6? Yakin 15? 2 huruf? Pengulangannya berapa kali maksud saya? Bukan hurufnya berapa huruf. Berapa kali pengulangan? Berapa kali pengulangan? Pelafalannya, bukan hurufnya maksud saya. Berapa kali pengulangan huruf? Ada yang bisa hitung? Banyak teman-teman. Sedangkan Allah ganjarkan satu huruf itu bukan satu kebaikan. Ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabku yaitu Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi bukan hanya satu kebaikan, wal hasanah bil asyri amsalihha, satu kebaikan dikali 10 kebaikan. Allahu Akbar. Pahala, pengen dapat banyak pahala dengan cara yang simpel, belajar baca Quran, jangan berhenti. Allahu Akbar ya. Sip. Lanjut. Ya, pastikan dia diayunkan. Oke, jelas. Pertahankan tap layar dan share-nya. Bismillah. Sip. Ayo kita lanjut. Nah, sekarang ke pembahasan yang menarik nih. Jadi ini nikmat teman-teman. Cuman banyak di antara kita nggak sadar. Ya, terima kasih Kak Nuha dan Kak Z ya, gift-nya ya, barakallahu fikum, masya Allah. Oke, nah banyak teman-teman. Maka ini suatu nikmat, harus kita syukuri. Jangan cuma ingat susahnya doang. Susah padahal kita dapat setiap susahnya itu double pahala. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini namanya huruf apa teman-teman? Boleh ramaikan lagi kolom chat. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf kho. Apa? Huruf kho. Ya. Nah, huruf kho ini dilafalkan seperti apa teman-teman sekalian? Ya. Huruf kho ini dilafalkan seperti apa? Baik. Ya, perhatikan, kita tulis dulu, ini namanya adalah huruf kho. Ya, namanya adalah huruf kho. Huruf kho ini, teman-teman, dilafalkan caranya dari mana? Ada yang tahu nggak? Saya pengen nanya dulu deh. Huruf kho ini dilafalkan, si tempat keluarnya makhrajnya dari mana? Ya, saya menganggap teman-teman ada, makanya saya nanya begini biar interaktif. Ya, huruf kho ini dilafalkan dari mana sih? Makhrajnya, tempat keluar hurufnya? Coba. Dari tenggorokan. Betul, dari tenggorokan. Sekarang lebih dalam lagi, tenggorokan yang mana? Tenggorokan betul, tapi tenggorokan yang bagian mana? Tenggorokan itu ada 3. Ada aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Ada tengah tenggorokan, wastul halqi. Ada adnal halqi, ujung tenggorokan. Nah, kho dilafalkan dari mana? Tenggorokan yang bawah. Oke, ada yang bilang bawah, ada yang bilang ujung, ada yang bilang tengah. Terjadi variasi jawaban. Jadi yang mana yang benar? Oke, ya. Jadi huruf kho itu dilafalkan dari mana? Yuk kita cek ya. Bismillah. Huruf kho, teman-teman sekalian, mana ya? Nih, perhatikan ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan. Teman-teman, nanti ya pembahasan kita nanti yang butuh buku tahsin seperti ini nanti ada kalau masuk grup ya. Kita lagi persiapkan, nanti kita sediakan bukan hanya dengan ilustrasi gambar makhraj, tapi ilustrasi video 3D animasi makhraj ya. Oke. Huruf kho itu perhatikan ya, dia punya makhraj ya. Seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu pasti punya makhrajnya masing-masing. Oke, makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf. Nah, tempat keluar huruf kho itu dari mana? Nah, dari namanya adnal halqi. Adnal halqi itu adnahu ghainun khouha. Ya, artinya adalah tenggorokan paling atas, atau tenggorokan paling luar, atau tenggorokan paling ujung. Di mana? Oke, ini ilustrasi gambarnya. Sekarang bentuknya masih ilustrasi gambar ya. Kalau nanti kita sediakan dengan ilustrasi video 3D animasi buat teman-teman yang nanti bisa order di grup buku saya sendiri ya. Nah, tuh, jadi lihat area yang berwarna ungu, huruf kho itu dilafalkan dari sini. Dari ujung tenggorokan kita.
Kelihatan ada warna ungu di sini. Nah, dari sana. Kho. Ya, bukan dari tengah. Kalau ini tengah tenggorokan, bukan dari pangkal tenggorokan. Ya, tapi dari ujung tenggorokan. Ya. Nah, karena dia dilafalkan dari sini, dia akan mengalirkan sifat namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, karakternya seperti ya, bukan betul-betul dengkuran yang memang lekoh gitu. Nggak gitu. Seperti dengkuran. Ho, khi, hu. Jadi bukan betul-betul bukan. Bukan. Seperti dengkuran sedikit. Kenapa? Karena dia dilafalkan dari ujung tenggorokan. Kalau dia dilafalkan dari tengah tenggorokan, ya, jadinya hak kecil. Nafasnya berbisik karakternya. Contoh. Ho tuh. Jadi lembut ya. Jadi berbisik ya karena keluarnya salah. Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Halo, masih ada nggak nih? Masih semangat nggak nih? Coba mana kita tes dulu nih semangatnya ini. Aduh, masih ada nggak semangatnya ini? Ya, jadi huruf kho itu dilafalkan dari tenggorokan paling atas. Kho. Karakternya akan seperti mendengkur, walaupun bukan betul-betul dengkuran yang berlebihan. Enggak, tapi kho, khi, hu, gitu. Ya, paham sampai sini? Teman-teman, saya izin mau minum dulu boleh? Boleh nggak? Tapi masih mau tap-tap layar dan share nggak? Saya minum dulu sebentar ya. Sudah mulai pening nih kepala soalnya kurang minum kayaknya ya. Oke? Pertahankan semangatnya ya. Saya izin minum dulu sejenak sebentar. Oke? Pertahankan komen dan tap-tap layarnya biar terjaga algoritma kita. Bismillah ya. Saya izin minum sebentar. Tuh, turun ya penontonnya ya. Diam sedikit turun itu ya, Masya Allah. Baik, nah kita lanjutkan kembali ya. Jadi huruf kho dilafalkan dari sana. Keluar karakteristik nafas yang seperti mendengkur. Oke, lanjut. Nah, teman-teman selanjutnya ya. Oke, sip, mana nih? Nah, kembali dulu ke sini. Lalu huruf kho ketika dia berharokat baris atas, ya, atau fathah, dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal O, teman-teman sekalian. Coba. Dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal O. Halo, assalamualaikum. Ya. Dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O nih. Halo, semangat. Dengan vokal O ya. Nah, keluarnya seperti vokal O kan? Kalau keluarnya seperti vokal O, berarti dia huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Nah, kita lihat keaktifan teman-teman ya. Saya menganggap teman-teman ada, jadi saya tanya terus. Termasuk ke dalam huruf yang tebal karena vokalnya O. Oke. Ya jadi paham ya. Jadi kalau dia keluarnya ketika fathah itu vokalnya adalah A, karena dia huruf tipis. Ba, ta, sa itu adalah huruf tipis. Tapi ketika dia dibaca dengan vokal O keluarnya, maka dia huruf yang tebal. So, po, wo, ko, ho. Nah itu adalah huruf-huruf yang tebal, vokalnya O. Paham ya? Nah sekarang, bagaimana melafalkan huruf berharokat fathah yang bunyinya vokal O? Apakah dengan cara seperti ini? Ho. Apakah dengan cara monyong mulutnya, muncung mulutnya? Ho. Begitu atau tidak? Monyong atau enggak mulutnya? Ho. Tidak kan? Oke, sepakat kita ya. Terima kasih responnya. Nah, maka kalau mulut kita nggak boleh monyong ketika melafalkan huruf berharokat fathah yang vokalnya O, mulut kita harus bagaimana? Kembali lagi, lihat harokatnya. Harokat apa? Oke, kita mulai ya. Harokatnya harokat fathah, Bang. Oke, ingat-ingat ya. Bagaimana menyempurnakan harokat fathah? Oke, kita balik lagi. Nih, itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Bagaimana itmamul harokat fathah?
Dengan cara BM, Bang. BM itu apa, ingat? BM buka mulut. Oh iya, Bang. Fathah itu saya baru ingat. Mau dia vokal A, mau dia vokal O, harus tetap BM. Buka mulut. Wal maftuhu bil fathi faham. Oke? Maka sekarang coba tolong lafalkan huruf kho, jangan mengejar vokal O-nya. Tapi cukup ya buka mulut kita. Kalau vokalnya O dibaca gimana? Kalau vokal O dia dilafalkan buka mulut. Kalau vokal O dia dilafalkan BMTS. TS itu artinya tanpa senyum. Tanpa senyum itu biar menjaga kadar tebalnya. Ya. Kalau dia vokal A tipis baru BMSS sambil senyum. Oke? Nah, sekarang kita coba praktekkan. Jadi dia dilafalkan, perhatikan ya. Bunyi vokal O tebal itu bukan dengan cara MM, monyong mulut, bukan, tetot, salah. Ya, tapi dengan cara BMTS. Ya, buka mulut tanpa senyum karena dia huruf tebal. Oke. Sekarang kita praktekkan. Buka mulut tanpa senyum. Jangan mengejar vokal O dulu. Banyak orang di antara kita melafalkan vokal O itu monyong, kenapa? Karena mengejar vokal O-nya. Kho jadinya begitu. Jangan. Fokus buka mulut tanpa senyum. Biarkan vokal yang keluar vokal yang natural dulu saja. Jangan sengajain jadi O gitu ya. Contoh. Perhatikan. Kha. 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 Diikuti dari rumah ya sesekali ya, teman-teman sekali. Kha. Silahkan. Saya lagi. Kha. Silahkan. Sekali lagi. Kha. Silahkan. Oke, bisa nggak sampai sini dulu? Bisa? Bisa sampai sini? Coba responnya. Bisa? Buka mulut tanpa senyum untuk huruf kho. Kha. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Tapi teman-teman, apa yang teman-teman rasakan? Keluarnya bunyi vokalnya naturalnya itu vokal A atau vokal O? Bunyi natural ketika BMTS, naturalnya keluarnya lebih condong ke A atau lebih condong ke O? Ketika kha. Kha. Lebih condong ke A atau O? Silakan komen. Lagi. Jadi A ya? Iya kan? Buka mulut tanpa senyum, Bang, tapi condongnya masih vokal A, Bang. Kha. Ya itulah bunyi natural fathah. Vokal A. Terus gimana cara membunyikan vokal O-nya kalau kita nggak boleh monyong mulutnya? Nah, di sini kita penting pelajari. Karena kita huruf tebal, vokal O-nya itu dihasilkan karena unsur ketidaksengajaan memonyongkan mulut. Bukan unsur kesengajaan memonyongkan mulut, bukan. Tapi karena ada sifat lazimah, sifat yang akan terus menyertai huruf-huruf yang harus dibaca tebal. Oke, perhatikan. Huruf kho itu kan udah sepakat ya huruf tebal ya. Nah, nih, kembali lagi. Huruf kho itu huruf tebal ya. Nah, huruf tebal itu, huruf kho itu huruf tebal. Tuh ya, huruf kho itu huruf tebal. Nah, huruf tebal itu punya sifat yang selalu menyertai huruf tebal, yaitu sifatnya isti'la. Nah, isti'la. Isti'la itu apa? Ada yang ingat isti'la itu apa? Nih saya tulis dulu ya. Isti'la. Jadi, dia itu BMTS tapi dia isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu PLN. Aduh, apalagi tuh Bang PLN? Emang aliran listrik, Bang? PLN itu artinya apa? Pangkal lidah naik. Ya. Gitu. Terima kasih Kak Rahmat. Ya, apa tuh namanya gift bunganya? Makasih ya. Barakallahu fikum. Jadi, PLN, istilah itu pangkal lidah naik. Mana pangkal lidah? Oke, kita tunjukin dulu ya. Nih. Kembali ke huruf kho. Maaf bolak-balik ya. Nih. Nah, huruf kho itu kan dia makrotnya keluar dari ujung tenggorokan, ya. Oke, yang ini ya. Terima kasih Pak Endang, Bunda Yuni ya. Nah, dari ujung tenggorokan. Nah, dia karena dia huruf yang tebal, pangkal lidahnya naik. Tuh, ya. Pangkal lidahnya naik, teman-teman. Pangkal lidahnya naik. Nah, keadaan inilah yang membuat bunyi vokal A ya, dari BMTS kan dia tadi bunyinya masih condong ke A. Pengen jadi vokal O kan? Nah, caranya PLN. Coba ya. Ya, teman-teman masih semangat? Masih siap menciarkan nih? Masih ada kesempatan untuk tap-tap play dan share nih? Ayo, ya. Semoga dapat ilmu. Tapi di saat yang sama teman-teman gak kerasa saldo ATM pahala jariahnya naik. Allahu Akbar. Oke, ya, sudah tercapai lagi. Ya. Oke, nah jadi begini, perhatikan.
Pertama, saya akan contohkan kalau saya begini, ya. Datar ini kita ibaratkan ini ya, perhatikan. Ini kita ibaratkan ini adalah pangkal lidah, ya. Kalau saya begini berarti pangkal lidahnya naik. Kalau datar begini berarti pangkal lidahnya datar, terhampar. Nah, huruf kho itu dilafalkan, ya, selain dia buka mulut tanpa senyum, kha, kha, kha. Kalau dia pangkal lidahnya gak naik, bunyi vokalnya akan a. Kha, kha. Ini saya zoom ya. Nih, kha, 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 ya. Kalau dia pangkal lidahnya naik begini, jadinya vokal o. Perhatikan, perhatikan. Terima kasih tapi koboynya, ya. Ya, Kak siapa tuh? Kak Sulaiman, ya. Contoh, kha, kho, kha, kho. Lihat bibir kita nggak berubah, nggak jadi kha, kho, kha, kho. Tapi begini, lihat, ya. Sambil dibantu tap-tap layarnya. Ayo, semangat, semangat. Ya, nih. Perhatikan, kha. Ya, bibir kita nggak berubah. Cuman dalamnya doang beda. Pangkal lidahnya, perhatikan. Kha, kho, kha, kho, kha, kho, kha, kho, kha, kho, kha, kho. Yang beda itu di dalam doang, teman-teman. Bisa nggak? Kerasa nggak? Jadi bibirnya nggak berubah, tetap buka mulut tanpa senyum karena tebal. Bukan monyongin mulut, buka mulut tanpa senyum. Yang membedakan dia tebal atau tipisnya, pangkal lidahnya angkat, PLN, pangkal lidah naik. Teman-teman paham sampai sini? Boleh silahkan responnya di kolom komentar. Nah, nanti teman-teman sekalian, ya, ilustrasi ini, ya, itu kita bukan saya sedang buat buku tahsin yang di dalamnya ada fitur scan barcode video 3D animasi makhraj. Jadi ilustrasinya itu bukan hanya ilustrasi gambar, ilustrasi gambarnya tetap ada, tapi disertakan dengan video ilustrasi 3D animasi makhraj. Mau saya spill? Mau nggak? Sedikit aja. Tapi ini hanya ada di grup, ya. Hanya ada di grup saja. Oke? Hanya ada di grup saja. Ya, jadi teman-teman yang nggak masuk grup belum nggak bisa order pasti, atau terlambat nanti ordernya. Oke, seperti ini ya. Saya spill ya. Faham huruf kho teman-teman sekalian? Faham? Jelas, jelas, jelas? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, paham ya? Ya, nanti yang mau masuk grup sabar. Pokoknya sabar aja. Ya, sabar. Nunggu di akhir nanti saya kasih tahu caranya untuk masuk grup. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Izin hapus ya. Sip, masih ada waktu nggak teman-teman? Kita masih ada waktu nih. Oke, kita bahas. Ini udah berapa menit nih? Oh, satu lagi deh ya. Satu pembahasan lagi boleh? Boleh? Siap untuk bergerak bersama lagi? Ya. Tandanya kalau udah masuk grup, cari aja nama grupnya Jamaah Ustadz Gifari yang keberapa. Ya, penamaan Ustadz bukan dari saya ya, itu dari admin. Ya, pokoknya ada tulisan Jamaah Gifari. Silahkan cari di grup Wawaknya. Oke, sip, kita lanjutkan. Terakhir, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ini namanya huruf apa? Terima kasih tadi ya sudah memberikan gift ya Kak Jadzali. Terus siapa lagi tadi? Ya, Bunda Ucu, Bunda Natalianti, terima kasih ya yang atas supportnya. Oke teman-teman, ini huruf apa? Ini huruf apa? Kita ulang lagi. Nama aslinya. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf la, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai teman-teman bilang ini bahwasannya ini huruf la. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Oke? Ya. Nah, jujur saya ingatkan lagi, bosan-bosan ya. Mohon maaf saya ulang-ulang terus ya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwa malah dihapus lagi. Bentar ya, aduh. Siapa di antara teman-teman sekalian yang masih menganggap ya huruf lam ini dilafalkan nggak ada bedanya seperti huruf L alfabet? Jadi maaf, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam masih sama seperti huruf L alfabet? Siapa? Ayo, saya pengen nanya. Respon seperti biasa di kolom komentar ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu? Ya udah lafalkan saja huruf L. Ya teman-teman, nih khususnya teman-teman yang suka baca Quran Latinnya doang, tidak semua huruf hijaiyah sama dengan abjad alfabet.
Bang, berarti nggak boleh ya baca Al-Quran Latin. Oh, bukan nggak boleh, bukan begitu. Tapi jangan cuma baca Latinnya doang ya. Oke? Jangan jadi pemalas. Ada Latin, baca Latin. Baca Quran itu baca huruf hijaiyah, bukan baca Latin. Latin itu untuk mempermudah teman-teman belajar, bukan membuat teman-teman menjadi pemalas. Akhirnya nggak baca huruf hijaiyahnya. Jangan ya, karena nggak semuanya sama. Contohnya huruf lam dengan L, mereka tidak betul-betul serupa, sahabat. Nggak betul-betul serupa. Ya, maka bagaimana cara melafalkan huruf lam? Ya, dan dia berbeda dengan huruf L. Oke, siap? Saya akan contohkan. Dibantu dulu tap-tap layar tuh, lihat di pojok kiri atas udah berapa tuh? 400.000 teman-teman, tuh 400.000. Di pojok kanan bawah yang share udah hampir 1.000. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Oke, jadi huruf lam itu ya berbeda dengan huruf L. Kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, itu biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Hanya bagian ujung akhir lidah kita saja seperti ini. Nih. Nah, begini. Atau contoh pelafalannya macam nih. Saya izin zoom. Allah. Kelihatan? Cuman ujung akhir lidahnya doang. Allah. Kelihatan nggak? Allah. Allah. Kelihatan? Itu huruf L. Ya. Terus huruf lam bagaimana? Baik. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara walamu adenaha limuntahaha. Bang, walamu adenaha limuntahaha. Itu maksudnya apa? Baik, perhatikan, saya izin zoom lagi. Nih, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Kita punya samping lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya. Hanya samping lidah bagian depannya saja yang kiri dan yang kanan. Samping lidah depan, menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Maka ketika kita lafalkan seperti ini. Allah. Jadi bukan al. Jadi nampak lebih penuh yang nempel. Allah. Alladzina. Bukan alladzina. Tapi alladzina. Faham sampai sini? Ya. Boleh ramaikan di kolom komentar. Oke, paham? Sudah terlihat sedikit perbedaannya apa? Oke. Masya Allah ya. Baik ya. Oke. Beda ya. Paham ya? Nah, gitu teman-teman. Lanjut lagi. Ya, harokatnya huruf lam itu di sini harokatnya harokat baris atas. Harokatnya harokat baris atas. Nih. Izin ya. Saya izin ulang lagi teman-teman. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada baris atas. Ini namanya dalam kaidah tajwid harokat apa ya? Ayo. Masih berkenan untuk jawab di kolom komentar? Ini namanya harokat apa ya? Ayo. Namanya adalah, Masya Allah, masih ada yang mau jawab di kolom komentar. Makasih udah aktif ya. Jadi interaktif kan enak belajarnya. Harokat fathah. Teman-teman, aktif aja di kolom komentar. Teman-teman jawabannya salah nggak apa-apa. Saya gak akan bilang teman-teman so tahu. Saya gak akan bilang teman-teman sotoy. Enggak. Saya sama-sama belajar sama teman-teman di sini. Saya tidak pernah menganggap teman-teman murid. Saya menganggap teman-teman rekan partner sahabat belajar saya. Ya, oke? Sip. Jadi, kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang di atasnya berbaris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Oke? Namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu bisa jadi, saya ulang lagi terakhir, bisa dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Sepakat kita? Ya, kita ulang lagi. Nah, gitu ya, semangat kalau belajar di sini. Alhamdulillah, Kak Nuha ya, Masya Allah. Nah, kalau dia keluarnya vokal A, maka dia huruf tipis atau huruf tebal? Coba. Kalau dia keluarnya vokal A, dia huruf tipis atau huruf tebal, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau vokalnya A, ketika fathah baris atas. Kalau ketika vokal baris atas vokalnya O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, huruf lam itu dibacanya wa ma khalaqo dengan vokal A, khalaqo, atau dengan vokal O, khalaqo. Drop jawabannya di kolom komentar. Saya tunggu jawaban teman-teman. Wa ma khalaqo atau khalaqo.
Wa ma khalaqa berarti huruf lam adalah huruf yang huruf yang tipis ya, karena vokalnya vokal A ya. Oke, baik. Nah, saya izin ingetin lagi ini boleh? Bosan ya diulang-ulang ya? Mohon maaf ya. Baik, saya ingatkan lagi ya. Sekarang kita fokus ke harokatnya dulu. Lamnya dia berharokat baris A, baris atas. Baik. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, ya. Ingat gini ya. Setiap harokat itu, harokat ada apa aja teman-teman? Ya, ayo interaktif ya, aktif dan interaktif ya. Harokat itu ada 3, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ada vokal A untuk untuk fathahnya, dasarnya kan vokal A, dhammah U, kasroh I. Nah, setiap harokat itu ada kesempurnaan pelafalannya masing-masing. Dalam bahasa kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid disebut dengan itmamul harokat. Gitu ya, itmamul harokat. Oke, saya izin ulang-ulang ini ya. Teman-teman bosan nggak diulang-ulang? Mohon maaf ya. Saya belum ngasih tahu ini itmamul harokat, udah ada yang jawab itmamul harokat ya. Masya Allah, saking seringnya diulang-ulang. Oke. Nah, itmamul harokat atau kesempurnaan harokat ini berfungsi untuk apa? Untuk memperjelas artikulasi ngaji kita. Artikulasi itu artinya adalah kejelasan vokal A, I, U ketika kita ngaji. Agar apa? Agar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur teman-teman sekalian. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Jujur ya, siapa yang ngajinya, teman-teman pernah mendengar yang ngaji seperti ini, atau mungkin teman-teman salah satu di antaranya. Perhatikan, ini contoh yang itmamul harokatnya tidak tersempurnakan. Izin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang ngajinya atau pernah mendengar yang ngajinya seperti itu? Ada? Ada nggak? Ada. Nah, itu bukan salah, tapi kurang sempurna gitu. Kurang sempurna. Jadi nggak jelas artikulasinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah, karena apa? Karena tidak menyempurnakan harokatnya. Harusnya jelas, ya. A'udzubillah, kalau mau pakai nada tadi boleh, tapi harus jelas artikulasinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetap jelas, jangan jadi kayak berkumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Oke? Jelas? Gitu teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke? Nah, ya teman-teman, jadi pembahasan di sini buat teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya biar gak pengen ketinggalan info live kita, minimal sebelum teman-teman nanti di akhir masuk grup, teman-teman klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini nih. Ada tombol ikuti yang masih ada, yang belum baru gabung, pengen gak ketinggalan nih. Pojok kiri atas ada tulisan ikuti, diklik dulu ya. Gitu. Nah, jadi saya izin menyampaikan kalau di sini ya memang saya izin pembahasannya ngulang itu aja. Ya, mungkin teman-teman awalnya tidak paham. Tapi teman-teman istiqomah akhirnya hafal dulu, atas izin Allah hafal. Karena itu aja terus yang diulang-ulang, template-nya itu aja. Hafal. Akhirnya karena hafal tiba-tiba jadi ngerti, jadi dilatih, jadi bisa. Atas izin Allah kita hanya berikhtiar. Ya. Gitu. Lanjut. Nah. Ya, jadi sempurnakan harokatnya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Di sini harokatnya lam, kembali ke huruf lam lagi. Ya, huruf lam di sini harokatnya apa? Harokatnya fathah. Huruf lam di sini harokatnya fathah, gitu ya.
Oke. Nah, maka bagaimana itmamul harokat fathah? Bagaimana kesempurnaan harokat fathah? Tuh ya. Jadi kita ingatkan lagi, setiap harokat itu ada itmamul harokatnya fathah, dhamma, kasrah. Ya. Nah, yang kita bahas pada kesempatan sekarang itu adalah harokat fathah. Itmamul harokat fathah itu dengan cara BM. Saya ingatkan lagi, ya. BM artinya buka mulut. Vokal harokat fathah akan sempurna jika wal maftuhu bil fathi fham. Jika buka mulut, ya. Kalau nggak buka mulut nggak akan sempurna, ya. Nah, tapi kan bang, fathah itu ada vokal A, ada vokal O. Mau apapun vokalnya. Mau vokal A, buka mulut. Mau vokal O, buka mulut. Vokal A jangan mingkem, ya. A'udzubillah. Maaf, kepencet nih. A'udzubillah, a'udzubillah. Jangan mingkem begini, billah. Buka, billah. Huruf bervokalkan O jangan monyong. Minasyaitonirrajim, minasyaitonirrajim. Mau vokal A ke ketika fathahnya. Mau vokal A ke ketika fathah, mau vokal O ke ketika fathah. Mulutnya nggak monyong, nggak mingkem. Buka, wal maftuhu bil fathi fham. BM. Ya. Tuh, BM. Nah, kalau fathahnya vokal A kan berarti tipis. Nah, tetap buka mulut tapi SS sambil senyum. Kalau fathahnya vokal O berarti huruf tebal, maka dia buka mulutnya TS tanpa senyum. Ya, contoh misalnya sekarang nih. Di sini langsung kita praktekkan dalam bedah tajwid kita. Di sini lamnya fathahnya vokalnya A atau O. A katanya tadi udah sepakat. Berarti kan huruf tipis. Berarti lam ketika fathah dilafalkan BMSS atau BMTS. RRB itu nanti ya kita bahas. Rendahkan rahang bawah. Itu untuk kasrah. BMSS ya. BMSS teman-teman. Berarti di sini lamnya dilafalkan dengan cara fathahnya dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan. Kalau dia dilafalkan BMTS tanpa senyum pada huruf vokal A, maka bunyinya begini nanti. La, 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 la. Sedangkan kan huruf lam huruf yang tipis. Maka kita lafalkan bukan la, tapi sambil senyumin tipis-tipis. La menjadi la. Beda nggak bunyinya? Mana yang lebih tipis? Apakah la tanpa senyum atau la sambil senyum? Aktif di kolom komentar sekarang juga. Saya izin lihat jawaban atau respon dari teman-teman. Lebih tipis yang la atau la? Silahkan. Ya. Terima kasih Kak Mali ya gift-nya. BM sambil senyum. Nih. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Teman-teman, seru? Jelas? Nah, insya Allah ya buat teman-teman nanti di akhir ya teman-teman bisa masuk grup free ya, dapetin rekaman live kita, informasi buku tahsin kita ketika sudah launching. Karena buku tahsin kita sekali lagi nanti kita hadirkan dengan. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Oke, saya izin kita baca bareng-bareng dulu baru nanti informasi-informasi berikutnya. Yuk ya. Dibantu tap-tap layar dan share-nya. Masih semangat? Siap. Kita baca bareng-bareng. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Sekarang saya contohkan, perhatikan. Cara masuk grup di akhir. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Sekali lagi. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.